Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apa persamaan antara SpongeBob dengan Godzilla? Sama-sama populer dan sama-sama terinspirasi oleh ledakan bom atom di Bikini Atoll dalam rangkaian uji coba pada tahun 1946 sampai 1958. Jadi kisah ini bermula dari sesuatu yang sangat tragis dan buruk, di mana Amerika Serikat tahun 1945 itu mengalami euforia kemenangan. Dia sukacita karena berhasil mengalahkan Jepang secara telak, dan kemenangan itu ditentukan oleh sebuah senjata yang baru mereka temukan dan baru mereka buat, yaitu bom atom. Karena senjata itu baru dibuat dan ternyata berhasil untuk meluluhlantakan harapan dari lawan terberatnya, yaitu Jepang, maka Amerika Serikat berinisiatif untuk melakukan rangkaian uji coba berikutnya untuk bisa mengetahui sampai sejauh mana kerusakan yang bisa ditimbulkan dan sampai sebesar apa manfaat yang bisa ditimbulkan. Maka dari tahun 1946 Amerika Serikat mulai memutuskan bahwa sebuah pulau Laguna di Pasifik itu dijadikan sebagai lahan uji coba yang disebut sebagai Bikini Atoll. Pada bulan Juli, 1 Juli tahun 1946, Amerika Serikat mulai meledakkan bom atom pertamanya di situ sebagai uji coba, sekalian untuk menghancurkan kapal-kapal mereka yang sudah rusak dan usang untuk tidak digunakan lagi. Nah, ledakan itu benar-benar membuat mereka kaget karena yang dihasilkan bahkan jauh lebih besar daripada yang pernah mereka jatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Cendawan si jamurnya aja itu sampai 12 km ketinggiannya. Itu berarti menembus troposfer, luar biasa. Tapi itu adalah sebuah bom. 25 hari kemudian Amerika Serikat meledakkan kembali Bikini Atoll, dan ledakannya menghasilkan jamur setinggi 11 km tetapi membuat kawah sampai sejauh 61 meter ke bawahnya. Nah, ini Amerika Serikat benar-benar bangga sekaligus heran dengan temuannya itu. Dan itu sebenarnya menyakiti orang-orang Jepang, karena orang Jepang pada waktu itu mengalami trauma yang sangat luar biasa, trauma yang sangat-sangat pedih karena bom itu. Bayangkan saja Baraya, orang-orang Jepang itu adalah satu-satunya bangsa di muka bumi ini yang pernah mengalami suhu atmosfer sampai 4000 derajat Celcius gara-gara ledakan bom atom itu. Dan orang-orang Jepang itu adalah satu-satunya bangsa yang mengalami hujan radioaktif, hujan nuklir yang sangat-sangat mengerikan. Jadi ketika orang-orang Jepang terpapar kebakaran, kesakitan, dan mereka mencari pertolongan untuk minum air hujan, air itu terkontaminasi oleh racun yang benar-benar mengerikan dan membuat mereka sakit berkepanjangan, mati dalam kondisi yang paling menyakitkan. Nah, karena itu ketika Jepang melihat bahwa Amerika Serikat lagi-lagi melakukan uji coba nuklir lagi di sebuah wilayah di antara Jepang dan Amerika Serikat, itu membuat mereka tersinggung gitu. Dan itu sekali lagi harus ditekankan, benar-benar belum apa-apa. Amerika Serikat sama sekali tidak berempati atas hal itu. Amerika Serikat terus-terusan melakukan uji coba atom dan nuklir di situ sampai 60 kali, 60 bom atom diledakkan di situ dalam periode tahun 46 sampai 58. Karena Jepang pada waktu itu tidak memiliki harapan dan Jepang merasa bahwa mereka sedang dijajah dan atau bahwa mereka sedang diawasi dan sebagainya, maka satu-satunya harapan Jepang agar orang-orang berempati padanya itu membuat sebuah film yang kemudian kita kenal sebagai film Godzilla, di mana film itu merepresentasikan rasa takut mereka, teror mereka, horor mereka terhadap bom atom. Makanya Godzilla digambarkan sebagai makhluk yang sangat besar, sangat tinggi, bisa menghancurkan apapun, mereka kebal terhadap senjata apapun buatan manusia, dan dia bisa mengeluarkan nafas atom, nafas yang bisa membakar apapun yang ada di depannya. Upaya Jepang ini dimulai pada tahun 1954 dengan kemunculan film Godzilla yang pertama. Tetapi ironi di atas ironi, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi pada waktu itu. Yaitu apa? Film itu laris. Film itu laku. Dan bukan hanya di Jepang, bahkan di Amerika Serikat film itu jauh lebih laku lagi gitu. Jadi maksudnya sebuah film yang ingin memberikan gambaran kepada masyarakat tentang rasa takut bom itu justru malah laku dan dianggap sebagai sebuah hiburan gitu. Dan karena itu, sesuatu yang mengerikan berikutnya adalah hampir setahun berikutnya film Godzilla kedua muncul. Karena apa? Karena hype dari Godzilla yang pertama itu masih ada. Dan orang-orang kemudian berusaha menunggangi
hype itu demi uang gitu. Karena keuntungannya sangat besar dan bahkan orang-orang Amerika Serikat, kritikus-kritikus orang Amerika Serikat itu justru malah memuji itu, akhirnya justru dibuat film Godzilla kedua yang tidak lagi memiliki propaganda politis tentang betapa mengerikannya bom atom, tetapi sepenuhnya menjadi sebuah film monster yang menghibur banyak orang. Karena pada waktu itu efeknya itu revolusioner. Jadi kalau misalkan film-film monster sebelumnya itu digambarkan dengan yang gerak kaku-kaku potong-potong yang kayak gitu. Nah, kalau ini menggunakan kostum dan kotak-kotak segala rupa dibuatnya kecil miniatur gitu. Ini adalah awal mula dari sebuah set yang bertahan selama puluhan tahun berikutnya. Tetapi intinya adalah Godzilla yang awalnya itu sebenarnya adalah sebuah kampanye untuk mencari empati dan simpati dan untuk menegaskan penderitaan orang Jepang dari bom atom itu berubah seketika gara-gara mereka laku dan populer menjadi film yang sepenuhnya untuk bisnis, yang untuk menghibur. Makanya film kedua itu bukan Godzilla bagaimana-bagaimana, tetapi Godzilla melawan Anguirus. Jadi ada dua monster besar, kaiju, kemudian mereka berantem satu sama lain dengan pertarungan yang sangat epik di tengah kota, dan kemudian Anguirusnya dikalahkan, kemudian disembur pakai napas atom sampai dia terbakar, dan seterusnya gitu. Dan Godzilla yang ini adalah Godzilla yang berbeda dengan Godzilla yang pertama yang terlalu kejam gitu. Nah, narasi dalam film inilah yang kemudian menjadi awal mula dari plot semua film Godzilla sampai sekarang, sampai yang Monsterverse itu, yang sekarang di bawah legendary itu semuanya sama, yaitu apa? Godzilla itu adalah makhluk purba yang sudah hidup jutaan tahun yang lalu di bawah, di alam bawah, terkubur di tanah. Begitupun dengan Anguirus. Makanya sejak saat itu Godzilla menjadi rajanya para monster dan dia menjadi pemimpinnya para monster, dan pada perkembangan selanjutnya Godzilla digambarkan sebagai sosok yang bukan jahat, bukan destruktif, bukan representasi dari atom, tetapi dia adalah rajanya para monster yang menjaga keseimbangan di bumi. Jadi kalau misalkan sesuatu terjadi di bumi dan itu dalam kondisi tidak seimbang, Godzilla muncul. Ini narasinya benar-benar berbeda dengan tujuan awalnya. Dan ketika itu, ini sudah benar-benar menegaskan bahwa Jepang dengan Amerika Serikat sudah tidak lagi berantem dalam propaganda film gitu. Ya, karena mereka justru malah disatukan oleh cuan yang sangat besar gitu. Bahkan penyatuan ini, perdamaian mereka dalam dunia propaganda itu ditegaskan dengan kemunculan film Godzilla versus Kong pada tahun 1962. Jadi di film itu harus ditegaskan bahwa Godzilla itu adalah monsternya orang Jepang, sedangkan Kong atau King Kong itu monsternya orang Amerika Serikat yang bahkan lebih tua daripada Godzilla. Begitu, bukan narasi di filmnya, tetapi pembuatan filmnya bahkan lebih tua daripada film Godzilla. Nah, itu dipersatukan, kemudian diberantemkan, dan kemudian di situ dibuat Godzilla sedikit lebih unggul daripada Kong. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat, oke, saya berdamai dengan Anda, saya mengaku bahwa propaganda Anda lebih baik, dan saya mengaku bahwa apa yang kami lakukan dalam uji coba itu memang salah, itu memang keliru. Nuklir, bom atom, itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Jadi oke lah, perwujudan dari budaya Amerika Serikat yang Kong itu dikalahkan atau diungguli sedikit oleh Godzilla sebagai perwujudan budaya Jepang untuk kaitannya dengan bom atom dan nuklir gitu. Jadi kalau misalkan Baraya ngelihat Kong, film Kong itu kan representasi dari barat gitu. Jadi Kong itu bercerita tentang ada sekelompok orang Amerika Serikat dan Eropa yang menemukan sebuah pulau yang sangat eksotik di luar sana, yang kemudian mereka jelajahi dan bertemu dengan makhluk yang sangat besar itu yang namanya Kong. Nah, ini kan sebenarnya representasi dari orang-orang barat yang mencoba untuk mencari peruntungan di wilayah mana yang belum dijelajahi sama orang, kemudian mereka kuasai, kemudian mereka duduki, kan begitu. Jadi pikiran orang-orang barat itu begitu. Sedangkan pikiran orang Jepang untuk bikin Godzilla itu adalah pikiran sebagai korban perang yang sangat menyakitkan karena mendapatkan hantaman dari bom atom yang seharusnya tidak digunakan. Begitu kan? Nah, itu kalah si Kongnya itu di tahun 62 itu. Nah, setelah itu Godzilla terus-terusan lagi. Bahkan Godzilla sempat jadi sangat lucu gitu. Dibuat untuk anak-anak, jadi ya lompat-lompat aneh gak jelas kayak gitu. Jadi yang awalnya angker berubah menjadi sangat
lucu gitu sampai penontonnya turun drastis, tapi kemudian dirubah lagi menjadi Godzilla yang angker. Dan ada upaya-upaya dari pemerintah Jepang sekarang untuk mewujudkan Godzilla yang dulu lagi gitu. Godzilla yang representasi dari kehancuran, dari atom, dari sesuatu yang mengerikan. Godzilla yang terbaru yang dibuat oleh Jepang itu misalkan Shin Godzilla itu sepenuhnya jahat atau sepenuhnya hewan yang benar-benar ingin menghancurkan gitu. Atau misalkan yang terbaru lagi Godzilla minus One itu juga mencakup ide-ide paling dasar dari Godzilla pertama gitu. Datang untuk menghancurkan, kemudian representasi dari nuklir gitu. Nah, tetapi sayangnya Godzilla yang itu sudah sekarang diimbangi oleh Godzilla yang Monsterverse dari Amerika Serikat. Godzilla yang terbaru ini, seperti yang dijelaskan tadi, itu sudah tidak ada lagi propaganda, sudah tidak ada apa-apa lagi. Ini sepenuhnya sudah menjadi ide Amerika Serikat, tetapi masih menghormati orang-orang Jepang, bahkan masih mengakui bahwa Jepang dalam konteks Godzilla itu masih lebih baik gitu. Kita harus lihat dulu, misalkan tahun 1998 kan karakter Godzilla itu dibeli sama orang-orang Amerika Serikat itu, dan orang Amerika Serikat langsung bikin Godzilla versi mereka sendiri gitu. Di situ juga ada perang lagi, perang propaganda sebenarnya, tetapi propagandanya bukan soal nuklir, soal perang, soal apa, tapi soal pola pikir gitu. Jadi Godzilla orang Jepang itu menurut orang Amerika Serikat gak masuk akal. Bagaimana ceritanya makhluk biologis itu bisa menyemburkan sesuatu yang bisa membakar, kan gak logis. Harusnya perutnya dulu yang terbakar gitu kan, sebagai makhluk biologis gitu. Nah, karena itu maka Amerika Serikat menciptakan Godzilla baru tahun 1998 itu dengan pola pikir Amerika Serikat yang sepenuhnya realistis, yang sepenuhnya rasional. Ya walaupun ukurannya tetap tidak rasional, tetapi bahwa dia kurus, dia bisa loncat ke sana ke sini lebih lincah, kemudian dia tidak bisa menyemburkan napas atom, dan dia bahkan tidak bisa berpikir dengan baik. Dia hanya makhluk hidup sama seperti yang lain, dan dia makan ikan bukan menyerap radioaktif bukan dari bawah tanah dan sebagainya, enggak, dia makan ikan gitu. Nah, Godzilla adaptasi ini itu benar-benar menunjukkan bagaimana orang Amerika Serikat menciptakan monster. Tetapi ternyata orang-orang di seluruh dunia, bahkan fans yang di Amerika Serikat sendiri menolak, mencibir film ini, bukan gara-gara filmnya jelek, tetapi gara-gara karakter Godzilla-nya berbeda dengan yang mereka inginkan tentang Godzilla Jepang gitu. Godzilla Jepang itu bergerak lambat, berdiri tegak, dengan karakter yang benar-benar seram, dan kemudian dia bisa menghembuskan nafas atom. Godzilla itu harus mengandung kata God di situ, bukan sebagai makhluk pemakan ikan, tetapi dia sebagai penyeimbang alam, seperti yang sudah dinarasikan sebelumnya. Aduh, jatuh. Nah, berarti di sini apa? Ada lagi perdebatan antara budaya Jepang dengan budaya Amerika Serikat, begitu. Nah, karena itu mengecewakan, akhirnya orang-orang Amerika Serikat nyerah bahwa ya benarlah, ternyata budaya Jepang dalam hal Godzilla ini memang lebih baik, lebih bagus daripada pikiran mereka, selera mereka tentang makhluk berukuran raksasa gitu. Makanya muncullah kemudian Godzilla Monsterverse yang pertama itu, yang itu benar-benar membayar kekecewaan dari Godzilla Tristar sebelumnya itu. Jadi Godzilla-nya besar, bahkan sekarang 100 meter lebih, kemudian sangat berat, kemudian bisa menghembuskan nafas atom, walaupun nafas atomnya masih lemah untuk Godzilla yang pertama itu. Tapi kan berikut-berikutnya berkembang dan akhirnya bertemu lagi dengan Kong sebagai representasi dari budaya Amerika Serikat, dan lagi-lagi di situ Amerika Serikat menunjukkan bahwa karakteristik yang mereka bangun dalam budaya Amerika Serikat masih kalah dengan karakteristik yang dibangun oleh Jepang. Jadi ketika Godzilla bertemu lagi dengan Kong di dunia modern, Kongnya sudah sama sekali tidak memiliki king. Jadi bukan disebut King Kong, tapi hanya Kong saja, karena Godzilla saja monster, kingnya para monster, begitu kan. Nah, dalam pertarungan 3 kali di Monsterverse itu disebutkan atau diceritakan bahwa Godzilla menang 2 kali, Kong menang sekali. Itu pun gara-gara pakai kapak yang dari dorsal makhluk yang lain, entah itu Shimu, entah itu leluhur Godzilla dan sebagainya. Kan begitu. Tapi lagi-lagi ditekankan di sini bahwa perdamaian antara Amerika Serikat dengan Jepang untuk merepresentasikan karakter mereka dan untuk membuat semacam metafora itu sudah selesai. Sudah damai lagi, di mana Jepang unggul atas Amerika Serikat dan itu diakui bersama. Cuman
Sekali lagi, balik lagi apa? Balik lagi bahwa ini sebenarnya sudah jauh dari ide Godzilla yang awal yang memiliki nuansa dan keinginan politik yang sangat besar gitu. Ya, kemarin-kemarin pernah Jepang itu memang jadi polisi lingkungan hidup gitu ya, dengan memunculkan monster polusi dan sebagainya, tapi tetap karakternya itu tidak lagi merepresentasikan sebagai ancaman bom atom atau ancaman nuklir di zaman dulu, karena sudah damai Amerika Serikat dengan Jepang, sudah baik-baik saja, sudah nggak usah dibahas masa lalu itu mah, mendingan kita menatap masa depan gitu. Jadi apa kesimpulannya, apa pesan moral yang bisa diambil dari sini? Pesan moralnya itu adalah penderitaan, kekerasan dalam perang yang melibatkan nuklir itu bisa dilupakan dan diabaikan setelah ada cuan yang besar dari situ. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, bukan Godzilla, bukan King Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.